Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nopiza SPD, Guru Seni Budaya di SMP Negeri 2 Kerinci. Nah, pada kesempatan kali ini, pada kelas 7 semester 2, kita akan membahas tentang level dan pola lantai. Nah, berikut ini kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini dengan KD 3.3 memahami gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu level? Ada yang tahu? Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan jika level merupakan tingkatan dalam suatu hal. Maka level gerak tari dapat diartikan sebagai tingkatan gerak saat menari. Nah, menurut Gamal Tabroni pada artikelnya yang berjudul Level dan Pola Lantai pada Gerak Tari, level adalah tingkatan tinggi rendahnya keadaan tubuh penari dalam suatu tarian. Selain itu, level jelaskan juga merupakan tingkatan posisi penari dalam melakukan gerak tari. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan desain atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Jadi, jenis level dibagi menjadi 3 jenis, yaitu level sedang, level rendah, dan level tinggi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian gerak level tinggi. Nah, level tinggi itu dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Nah, level tinggi sendiri biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Jadi, level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Contohnya, tari kancet papatai dari Kalimantan Timur yang memperlihatkan level tinggi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan gerak level sedang. Nah, pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa, dan gerakan dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya pada gerak tari ranggu dari Kerinci, Provinsi Jambi yang menggunakan level sedang dalam tariannya. Nah, yang terakhir gerak level rendah. Pada level rendah, penari melakukan gerakan jengkeng atau duduk. Oleh karena itu, level rendah juga diperlukan variasi dengan gerakan-gerakan variatif dengan permainan menggunakan ruang gerak dan penggunaan tenaga yang diberi aksen-aksen gerak. Contohnya, pada tari Ratu Jaro dari Aceh yang menggunakan level rendah. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pola lantai. Ada yang udah tahu apa itu pola lantai? Tahu nggak? Jadi, pola lantai adalah bentuk denah yang dilakukan oleh seorang penari sebagai perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Jadi, pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari saat menari di atas panggung. Nah, jelas ya anak-anak apa itu pola lantai? Nah, kalau jelas kita lanjutkan. Jadi, jenis pola lantai ada 4. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal. Yang kedua, garis lurus vertikal. Yang ketiga, garis lurus diagonal. Dan yang keempat, garis lengkung. Nah, Ibu jelaskan yang pertama ya, pola lantai garis lurus horizontal. Nah, pola lantai ini membentuk formasi garis lurus memanjang ke samping kanan atau ke samping kiri, atau yang sering disebut dengan horizontal.
Sekarang Ibu perlihatkan contoh pola lantai yang menggunakan garis lurus horizontal. Nah, yang dikatakan horizontal dia lurus ke kiri dan ke kanan, begitu ya. Seperti contohnya pada formasi atau barisan ketika kita sedang sholat berjamaah. Nah, pada gambar hijau itu merupakan contoh formasinya. Dan yang pada gambar satunya lagi itu merupakan contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus horizontal, yaitu tari saman dari Aceh. Tahu kan tari saman? Nah, berikutnya pola lantai garis lurus vertikal. Pola lantai ini mirip dengan pola lantai garis lurus horizontal, hanya saja posisinya yang berubah. Jika pada pola lantai horizontal, para penari akan memiliki formasi baris lurus memanjang ke kanan dan ke kiri, sedangkan pada pola lantai vertikal, para penari akan memiliki formasi garis lurus memanjang namun ke arah depan atau belakang, yang dinamakan vertikal. Jelas ya? Nah, ini dia contoh pola lantai garis lurus vertikal yang memiliki formasi lurus ke depan maupun ke belakang. Sedangkan contoh gambar itu merupakan tari persembahan yang menggunakan pola lantai vertikal yang berasal dari Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, kita lanjutkan. Pola lantai diagonal adalah pola lantai yang membentuk formasi dengan garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini dia contohnya pola lantai garis lurus diagonal yang terdapat pada tari satai dari Kerinci, Provinsi Jambi. Dan pola lantai yang terakhir adalah pola lantai garis lengkung. Pola lantai ini terdiri dari beberapa macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkungan ular. Itu contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh pada gambar berikut ini. Nah, terlihat kan contohnya, dan pada gambar itu juga terdapat tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung, yaitu tari kecak dari Bali. Demikianlah materi kita hari ini tentang penjelasan dan contoh level dan pola lantai pada tari. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya juga ya.